biarlah kami semakin bersyukur atas setiap anugerah yang sudah kami terima. Kalau kami bisa ada di dalam rumah Tuhan, memasuki minggu pertama di bulan yang baru yang Tuhan berikan, ajar kami selalu mengucap syukur dan hati kami senantiasa takut akan Engkau. Berfirmanlah melalui hamba-Mu yang penuh kelemahan ini. Biar Tuhan berbicara kepada setiap hati anak-anak-Mu, jemaat-Mu, bahkan yang belum percaya kepada-Mu. Biar Engkau yang memberi anugerah. Demi Kristus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan bisa memasuki bulan yang baru di minggu pertama, bulan Juni. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan yang ke-6 dari tahun 2026. Saudara, saya tidak tahu bagaimana saudara menjalani tahun bulan demi bulan, minggu demi minggu, pergumulan-pergumulan yang saudara dan saya hadapi. Kalau kita melihat situasi dunia, perang di Iran, Amerika, Israel yang belum selesai, situasi ekonomi, sebagian besar para ahli ekonom memprediksi hal yang membuat kita seringkali jadi takut, jadi khawatir. Bagaimana dengan situasi pelemahan rupiah, bukan hanya terhadap dolar, tapi terhadap banyak mata uang, bahkan di Asia sekalipun. Ini situasi-situasi yang menggentarkan banyak orang, bahkan yang di generasi Gen Z, teman-teman di youth juga mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan, peluang, bahkan ancaman-ancaman segala efisiensi, atas nama efisiensi banyak terjadi pengurangan jumlah karyawan. Saudara, kalau melihat situasi-situasi itu kita bisa menjadi kecut dan tawar hati. Tetapi ketika kita melihat Tuhan, melihat apa yang Tuhan sudah perbuat atas dunia ini, dan Tuhan tetap mengendalikan segala peristiwa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, maka hati kita menjadi terhibur. Amin, saudara. Maka ketika tadi naikkan pujian, sangat besar anugerah Tuhan. Dan pujian yang pertama, ketika aku menyerahkan, Tuhan sudah memberikan aku anugerah, maka aku terhibur melewati berbagai situasi yang ada, apapun bentuknya itu. Baik bagi saudara yang mengalami penurunan fisik karena usia, atau karena saudara yang sedang bergumul di dalam pekerjaan, karena memang waktu masanya kita bekerja, berusaha. Hari ini ketika merenungkan tema di awal bulan Juni ini, karya Allah bukan usaha saudara dan saya. Bagaimana kita memahami seorang Nikodemus yang tadi kita sudah baca, Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 9. Saudara, saya mau mengawali bahwa ketika kita merenungkan Injil Yohanes, Yohanes seringkali memberikan sebuah kontras antara terang dengan gelap, antara malam dan terang. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya Yohanes mau katakan, ketika orang sudah mendapatkan anugerah di dalam Kristus, maka tidak ada gray area, enggak ada wilayah abu-abu. Banyak orang ingin wilayah abu-abu. Kenapa? Supaya dia bisa bermain ke kiri, ke kanan. Main di perahu A, perahu B. Main di dua kaki. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita akan memberikan konfirmasi, penegasan kepada diri kita, apakah aku sedang berjalan di dalam terang atau aku sedang berjalan di dalam kegelapan. Kalau saudara jalan di dalam kegelapan, enggak nyaman. Minggu lalu saya sampaikan firman di GKI Mangga Besar tentang bagaimana ketika seorang di dalam kegelapan itu gambaran yang penuh dengan misteri, kegelapan, tidak jelas, kekacauan, dan semua hal-hal yang membuat saudara jadi bingung. Saya bisa jadi bingung. Saya teringat seorang yang tunanetra yang meminta saya, kamu coba matikan semua lampu, lalu kamu lakukan aktivitas, pergi ke ruang makan, ke dapur, ke kamar, kerjakan itu tapi dalam kondisi gelap total. Dan saya sudah coba, tabrak sini, tabrak sana, tabrak meja, tabrak kursi, tabrak ini, tabrak tembok, kegelapan.
Nah, waktu Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, sebelum kita melihat bagian firman Tuhan dari kisah perjumpaan dia dengan Nikodemus, Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Kristus, mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sekali lagi saudara, kalau saudara mengikut Kristus, saudara dan saya, sekalipun dunia ini sedang gelap, tapi kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Amin. Sulit Pak, gelap, semua gelap. Apakah aku bisa berjalan di dalam kegelapan? Bisa. Kalau, kata Yohanes, Tuhan mengutip Tuhan Yesus, kalau terang itu ada dalam diri saya, kalau terang itu ada dalam diri saudara, sekalipun gelap, tetap terang itu bersinar. Di handphone kita ada fasilitas lampu. Kalau saya nyalakan senter seperti ini, saudara, ini nggak ada artinya di tengah cahaya yang begitu banyak menyorot ke mimbar ini, 1, 2, dan di sekeliling saudara ada banyak cahaya. Tapi kalau ruangan ini benar-benar gelap total, ini cahaya walaupun hanya sekian kecilnya akan sangat berguna. Apa yang saya mau sampaikan? Kadang-kadang kita merasa terang itu nggak ada gunanya karena terang saya kecil. Tapi waktu saudara Tuhan izinkan masuk di dalam kegelapan, saudara baru tahu bahwa terang Tuhan itu sangat-sangat menolong. Tanpa terang, saudara akan hidup di dalam kegelapan. Saya mau mengajak saudara merenungkan bagian dari Yohanes pasal yang ketiga. Saya mulai dengan ayat yang kedua A. Tadi kita sudah baca, kita tidak akan membaca ulang teks dari ayat 1 sampai ayat 9. Di dalam ayat 2A dikatakan, Nikodemus datang pada waktu kapan? Malam. Datang pada waktu malam kepada Tuhan Yesus. Kenapa malam? Kenapa dia nggak datang siang-siang? Bukankah perempuan Samaria perginya siang-siang? Tetapi Nikodemus datangnya malam-malam. Waktu saya mempelajari teologi daripada Yohanes tadi mau katakan terang gelap, termasuk malam dan siang. Dia kontraskan terang gelap, malam, siang, benturkan bahwa ketika kisah ini ditulis, Nikodemus datang kepada Yesus pada waktu malam, Yohanes sedang mengatakan ada sesuatu dalam diri Nikodemus. Nikodemus ini seorang yang sangat terpelajar. Dia mempelajari literatur Taurat Yahudi bertahun-tahun. Saya pernah hitung, saya duduk di seminari kalau di S1, S2, duduk mendengarkan S2 di MA, di MTH, berapa jam saya duduk ya? Lebih dari 1.400 jam mendengarkan dosen kuliah tentang Alkitab. Saya yakin Nikodemus lebih dari 1.400 jam. Karena persyaratan seorang ahli Taurat, kalau kita baca Alkitab, sampai dia menjadi seorang golongan Farisi, karena golongan Farisi ada golongan Saduki, orang-orang yang terpelajar, yang ngerti Taurat, dari Taurat Musa, itu dididik dengan ketat. Pasti Nikodemus hafal, tahu hukum-hukum Musa. Dia paham karena dia dididik demikian ketat seperti Rasul Paulus, di bawah Profesor Gamaliel. Nikodemus di bawah para rabi orang Yahudi sangat ketat. Bukan hanya itu saja, setelah lulus dari seminari, sekolah Taurat pada waktu itu, maka Nikodemus harus magang kepada seorang rabi Yahudi. Berapa lama? Bertahun-tahun lamanya. Maka seorang rabi akan mementoring apakah Nikodemus yang sudah pintar Taurat, dia layak untuk diangkat menjadi seorang ahli Taurat dan masuk dalam golongan Farisi. Kalau dinilai oleh rabi itu, ini Nikodemus, seorang pemuda yang cukup berkompeten, bagus, dididik, dan kalau itu persyaratan berikutnya, sudah sampai 40 tahun umurnya. Jadi kalau masih di bawah 40 tahun,
dia nggak bisa diangkat menjadi seorang ahli Taurat yang penuh, yang kredibel, yang dapat dipercaya. Susah nggak saudara? Susah sekali menjadi seorang ahli Taurat. Maka kalau kita melihat kisah Nikodemus, dia datang malam-malam, dia tahu semua, dia udah dididik begitu bagus, tapi dia masih gelap. Malam, datang di malam hari, bukan hanya dia mungkin malu, dia takut dengan rekan-rekannya orang-orang Farisi yang lain, tapi jauh lebih penting menekankan secara teologis, Nikodemus masih hidup dalam kemalaman, kegelapan, kebingungan, malam. Saudara, sampai bagian ini saya lihat Nikodemus bukan orang sembarangan. Bahkan ahli penafsir berkata, ia diangkat duduk dalam satu lembaga, kumpulan daripada ahli Taurat, ada orang Saduki, ada orang Farisi yang disebut Sanhedrin. Sanhedrin ini anggotanya 71 ahli Taurat. Ada imam, ada tua-tua, 71. Nikodemus ada di sana. Kalau sudah megang posisi lembaga yang namanya Sanhedrin, dia bisa memutuskan orang ini layak dihukum mati atau enggak. Peraturan urusan pidana, perdata, ini orang-orang yang punya otoritas. Ketuk palu apa yang akan terjadi dengan orang Israel pada waktu itu. Maka saya waktu renungkan seorang Nikodemus, dia bukan orang sembarangan. Tetapi menariknya dia pergi kepada Yesus karena dia tahu Yesus ini adalah seorang juru selamat, bukan. Seorang rabi, guru. Dia hanya percaya bahwa Yesus adalah seorang guru, tapi ini bukan guru yang sembarangan, yang asal mengajar. Banyak orang sekarang bikin konten di sosmed, seringkali nggak sesuai, maka ada komentator yang lain, ini kok begitu berani, dia bicara tentang ekonomi, tentang prediksi, tentang ini, tentang itu, termasuk tentang rupiah, katanya disengaja, dilemahkan, dengan alasan 1, 2, 3, lalu ada komentator dari orang yang memang punya kredibilitas, kasih tahu kok berani mengajarkan sesuatu yang salah di dalam konten sosial media dia, di Instagram dia, dibahas panjang lebar. Ketika Nikodemus, saya membandingkan dengan Nikodemus, dia sendiri seorang terpelajar, dia seorang scholar, dia seorang didikan yang begitu ketat, mempelajari seorang ahli Taurat, mempelajari kitab-kitab Musa, kitab Perjanjian Lama, dan dia melihat ada satu figur, Yesus Kristus. Ini bukan guru sembarangan, ini guru yang mengajar dengan tepat, tidak salah kutip, tidak asal ngomong, tapi ada data yang bisa dipertanggungjawabkan. Lebih dari itu saudara, Nikodemus melihat Yesus ini bukan guru sembarangan. Kenapa? Karena dia diutus oleh Allah. Kalau dia tidak diutus oleh Allah, dia nggak bisa bikin tanda-tanda, mujizat-mujizat. Sampai Yohanes pasal 3, kalau saudara baca, itu sudah ada peristiwa mujizat Tuhan membuat air biasa menjadi anggur dalam peristiwa perjamuan kawin. Juga Nikodemus melihat bagaimana Yesus mengusir orang-orang yang dagang di bait Allah. Rumah Tuhan dibuat jadi money changers. Dibuat transaksi jual beli kambing, domba, burung terkuku, dan Yesus marah. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Itu kata Tuhan Yesus. Dan Nikodemus perhatikan. Sebagai seorang Farisi, seorang ahli Taurat, dia perhatikan. Ini bukan orang sembarangan. Dia bukan sembarang mengajar dan dia bisa melakukan mujizat. Tapi saya bagaimana bisa ketemu sama dia? Saya bingung. Apakah Yesus Kristus sungguh-sungguh adalah Allah sejati? Saudara, sampai pasal 3, kalau saudara baca Injil Yohanes, Nikodemus belum percaya Yesus. Tapi dia melihat tanda. Tanda ini menuju kemana? Jadi tanda itu, kalau saudara ada lihat gambar rumah sakit, di sini ada rumah sakit tidak jauh, itu tandanya rumah sakit Firdaus misalkan, rumah sakit Gading Pluit, itu tandanya. Saudara jangan bawa pasien ke situ, ke tanda itu, karena kalau saudara bawa ke tanda itu ya dia bisa 1-2 hari mati dia kalau nggak dibawa benar-benar ke rumah sakit. Itu tanda.
Waktu Nikodemus melihat ini Yesus bicara tentang sesuatu yang kekal, aku nggak ngerti. Aku seorang ahli Taurat loh, ribuan jam duduk untuk diajar Taurat, tapi aku masih nggak ngerti. Tapi Yesus beda, dia bukan hanya mengajar, dan dia mengadakan banyak mujizat. Saudara, di bagian pertama saya mau ajak saudara coba renungkan. Kira-kira saudara dan saya punya tanda apa? Halo? Kalau kita anak seorang, anak saya 3, anak pertama mirip siapa, anak kedua mirip siapa, anak ketiga mirip siapa. Waktu anak kedua putih, bersih, bapaknya agak hitam, saya bawa, orang gak percaya. Ini anak saya. Makan gado-gado waktu itu. Dia liatin, waktu Clement masih umur 5-6 tahun. Dia lihat anaknya, jadi lagi makan gado-gado. Pak, ini anaknya? Iya. Terus dia lihat saya, kok keling, hitam, kecoklatan, anaknya putih. Ragu dia. Tapi saya keluarin di dompet, ada foto. Ini loh, ini istri saya, anak pertama, ini anak kedua. Waktu itu belum anak ketiga. Saudara gitu gak kalau lihat, ini anak siapa? Gak mirip papa, gak mirip mama. Ini mirip tetangga ini. Bahaya kalau mirip tetangga. Ya, gak mirip siapa-siapa. Aduh, saya bilang sama istri saya, kenapa ya? Kok gak ada saya sedikit pun nih? Ada, cuma belum kelihatan. Makin bertumbuh, wah kelihatan. Alisnya tebal kayak bapaknya. Misalnya, rambutnya tebal. Ada kemiripan, tanda-tanda bahwa ia anak saya. Waktu anak ketiga lahir, cocok. Fotokopi kata Pak Daniel. Ini fotokopinya Pak Randy. Junior, itu senior, nah mirip. Udah saya tenang aja, gak usah bawa foto. Gak usah bawa, udah pasti sama lah. Kamu fotokopi lah. Ini secara jasmani, waktu saya renungkan, iya ya. Kita anak siapa pasti mirip sama bapak mamanya. Saudara anak Tuhan? Halo? Kalau kita anak Tuhan, kita mirip siapa? Mirip setan, mirip iblis, atau mirip Kristus? Sederhana sekali. Waktu saya pikirkan tanda-tanda, Yesus Kristus punya tanda. Walaupun sampai Yohanes pasal 3 dia masih terbatas dengan mujizat, otoritas. Saudara gak gampang tiba-tiba beresin bait Allah pada waktu itu. Ini siapa? Orang-orang tadi yang diangkat 71 lembaga Sanhedrin itu, orang-orang Farisi menurut tafsiran para ahli ada sekitar 6.000 pada waktu itu. Nggak ada yang berani. Karena selain mereka juga bercokol di situ, nggak berani. Otoritas apa saudara? Masuk ke rumah orang terus, ini coba ya kursinya dikeluarin, yang ini mejanya masukin, yang itu nggak bisa. Tetapi Kristus katakan, ini rumah Bapakku. Kenapa engkau buat jadi tempat perdagangan? Ini otoritas yang dari mana saudara? Dari Allah sendiri. Nikodemus memperhatikan, pasti ada something. Sekali lagi waktu merenungkan bagian ini, mari kita renungkan, apakah saudara dan saya punya tanda-tanda yang sejati? Seorang teolog hamba Tuhan, dia sudah meninggal, dia katakan, apa sih bedanya orang Kristen yang sejati, sungguh-sungguh sudah mengenal Kristus dengan yang belum di dalam Tuhan. Terus dia kasih satu hal yang saya ingat sederhana. Orang Kristen yang sejati, dia punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Coba saudara renungkan, saudara punya pengalaman gak? Apakah saudara punya pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Kalau iya, berarti saudara punya tanda. Tapi kalau saudara ditanya, pengalaman kamu apa? Kalau kita kerjakan bisa ditanya, pengalaman berapa tahun? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, kamu pernah kerja di mana? Di restoran, mana? Restoran apa? Akan dicari tahu. Di perusahaan akuntannya di mana? Saya ingat dulu waktu saya bekerja, ada satu konsultan yang terkenal itu,
Price and Water House atau apa itu ya, di daerah Kuningan sana. Wah, kalau orang sudah kerja di sana, langsung CV-nya jelas kemana. Saudara, tanda-tanda itu sangat penting. Maka Nikodemus di dalam seluruh pemahaman teologi dia, tapi dia bingung menunjukkan semua kesalehan saya, kesalehan saudara, cara saudara bergereja, baca Alkitab, berdoa, tidak serta-merta berarti saudara adalah seorang pengikut Kristus yang sejati. Orang pengen lihat tanda. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, perhatikan ayat 3. Tuhan Yesus berkata apa? Mari kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat aja nggak bisa. Apalagi melihat aja nggak bisa kerajaan Allah. Apalagi apa saudara? Masuk. Ngelihat aja nggak bisa, apalagi masuk. Kalau seseorang tidak diregenerasi, dilahirkan kembali. Aku sudah lahir, kenapa aku harus lahir lagi? Ya, kamu lahirnya dari bawah. Tetapi kalau kamu sudah bisa melihat sorga, kerajaan sorga, kamu dilahirkan dari atas. Dari air dan roh. 4 kali saudara dituliskan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 3, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Tuhan Yesus katakan harus mengalami kelahiran kembali. Kalau tidak dilahirkan, hatinya tetap gelap. Walaupun dia sudah ada di kursi gereja. Walaupun dia sudah menjadi seorang ahli Taurat seperti Nikodemus, ahli kitab, bahkan pendeta-pendeta tertentu. Mengerikan. Saya mempertimbangkan apakah benar yang saya ajarkan. Waduh, kalau tiba-tiba bulan depan saya di mimbar ini bilang kepada saudara, selama ini saya sudah khotbah, tetapi saya pertimbangkan ulang, apakah yang saya ajarkan benar. Jadi benarnya 3 kali. Benar nggak? Atau jangan-jangan salah? Ini sudah terjadi pada para hamba Tuhan yang mengaku sudah khotbah, tapi dia sendiri ragu, gue masuk surga gak ya? Kalau pendeta yang namanya hamba Tuhan, penginjil mengalami itu, bahkan seorang gembala sidang, saudara dan saya mungkin gak bisa mengalami? Sangat mungkin. Maka jangan heran kalau ketika lihat orang udah begitu rajin, udah begitu bagus, tiba-tiba dia jadi agnostik, dia hilang, tersesat, skeptis, aku tidak mau lagi melayani Tuhan. Jangan doain saya dengan nama Yesus. Sudah pernah dengar kalimat itu? Waktu saya renungkan begini, Tuhan tolong aku, kasihani aku. Ketika aku sudah mengecap kelahiran baru tanpa Tuhan, maka ada lagu, saya terharu dan mengingat semua anugerah Tuhan. Tapi Nikodemus belum bisa melihat. Tuhan bicara tentang lahir. Kamu sudah dilahirkan, nanti dilahirkan dari atas. Dia gak ngerti. Seorang pengajar, seorang S3, doktor teologi, gak ngerti apa. Tuhan Yesus bicara tentang alam rohani kekekalan, dia gak paham. Haruskah aku masuk ke dalam kandungan? Itu pertanyaan seorang Nikodemus. Enggak main-main, dia tanya, apakah aku harus masuk ke dalam kandungan ibuku untuk aku dapat dilahirkan lagi? Tuhan Yesus bilang, aduh, kalau kamu tidak mengerti hal-hal yang duniawi, yang kelihatan, yang aku kasih contoh. Tuhan Yesus bilang tentang angin. Kamu tidak tahu kemana jalannya angin, juga gak bisa memprediksi angin lewat mana. Ini hal-hal yang lahiriah kelihatan. Bagaimana nanti kalau aku bicara tentang hal-hal sorgawi? Waktu saya renungkan bagi ini, benar. Paulus berkata apa? Yang aku kehendaki adalah punya deposito 10 miliar. Enggak. Yang aku kehendaki adalah punya emas yang banyak sekali. Rumah, mobil mewah, semua yang berkelimpahan. Paulus gak bilang begitu. Kok bisa? Nah ini saudara,
Orang yang sudah memahami kekekalan siapa Kristus semakin dalam, dia melihat kesementaraan berbeda. Rasul Yohanes katakan, kamu lihat gelap, kamu lihat terang. Kamu lihat malam, lihat siang. Maka di bagian lain, bekerjalah selama masih siang. Itu ada di Injil Yohanes. Waktu malam, kamu udah gak bisa kerja lagi. Sekarang masih siang, masih ada kesempatan memberi, membagikan apa yang saudara bisa bagi buat kemuliaan Tuhan. Bagikan, nanti satu hari saudara mau memberi pun tidak bisa. Saudara baca di Alkitab, ketika Tuhan gerakan orang-orang Israel memberi untuk pekerjaan Tuhan waktu itu, membuat kemah, membuat ini perlu biaya, Tuhan gerakan orang-orang tertentu, kasih persembahan, sampai Musa bilang, cukup, ada orang mau kasih lagi. Enggak bisa, kamu tidak bisa lagi memberi, sudah cukup. Artinya apa saudara? Kalau ada waktu, mari berbagian. Teman-teman yang masih muda, jangan katakan aku masih muda Pak, aku mau happy dulu. Boleh happy, tapi jangan lupa, waktu adalah milik Tuhan. Enggak selamanya kita pikir, nanti Pak. Belum tentu nanti saudara bisa melayani Tuhan. Belum tentu nanti saudara bisa bergereja dan berjemaat baik-baik. Belum tentu. Maka ketika Paulus katakan yang aku kehendaki adalah mengenal Kristus. Apa poinnya? Apakah dia gak pernah mikirin makan, minum, pakai, rumah, tinggal? Pasti dia pikirkan. Tetapi yang utama Kristus dan kuasa kebangkitannya. Nikodemus seorang Farisi. Paulus juga seorang ahli Taurat, seorang Farisi. Dua-duanya sama-sama pandai, scholar. Tapi yang satu sampai Yohanes 3, aku belum mengalami apa itu kelahiran baru. Masih gelap, aku masih bingung apa yang dimaksudkan dengan kelahiran baru. Saudara, ini bagian yang penting ketika kita merenungkan bagian ini. Apakah saudara sudah melihat kerajaan sorga? Pak, emang bisa lihat kerajaan sorga di rumah? Bisa. Apakah kita bisa lihat kerajaan Allah di tempat kerja kita? Bisa. Di pasar gimana? Impress lagi? Bisa. Di mana-mana tempat, di supermarket, di mall, di seluruh aspek kehidupan saudara dan saya, kita bisa melihat kerajaan Allah. Kalau saudara dan saya sudah dilahirbarukan. Kiranya bagian kedua ini bawa hati kita untuk kembali merenungkan Tuhan. Aku belum melihat kerajaan-Mu, yang aku lihat kerajaanku, keluargaku, aku dan aku. Tapi kalau hari ini Tuhan bicara pada saudara, doa sama Tuhan, bukalah hatiku supaya aku melihat your kingdom comes, kerajaanmu datang. Nanti waktu kita berelasi kita melihat ada kerajaan sorga di keluarga kita, di usaha kita, di pekerjaan kita. Kalau saudara belum Tuhan jamah, Tuhan bukakan, minta itu, minta saudara. Saya melihat anugerah Tuhan seperti Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu apa? Kerajaan sorga, kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Kalau ditambahkan itu namanya bonus. Saudara beli kopi, kalau beli 2 bungkus bonusnya cangkir. Beli 1 nggak dapat. Beli 2 bungkus 500 gram dapat cangkir kopi. Ini cangkirnya bonus. Saudara jangan ributin cangkirnya. Saudara komplain sama sales girl-nya, ini cangkir jelek ya. Saya nggak mau beli kopi ini. Kenapa? Karena cangkirnya nggak seperti apa yang saya mau. Kan jadi aneh. Ini nih bonus Pak. Ya saya nggak mau ngerti. Pokoknya cangkirnya jelek. Gara-gara cangkirnya jelek, nggak sesuai dengan kemauan saya nggak mau beli ini kopi. Orang di samping saudara liatin, aneh nih orang. Aneh. Itu kan bonus Pak, nggak mau. Pokoknya
Nah ini contoh. Waktu pikirkan kerajaan Allah, Tuhan katakan kamu akan dapat bonus. Bonusnya apa? Segala sesuatu Tuhan tambahkan. Nggak mau. Pokoknya yang di sini, segala sesuatunya yang saya utama. Kerajaan sorga nanti, nggak ada urusan sama kerajaan sorga. Yang penting kerajaan dunia. Sekarang kerajaan saya nih di sini. Terbalik-balik. Banyak orang Kristen termasuk pendeta juga terbalik. Kerajaan sorganya di mana? Yang bonus di mana? Waktu saya renungkan begini, Tuhan terima kasih. Kalau saudara sudah dibukakan, saudara akan tahu. Ini kerajaan sorga, ini kerajaan dunia. Ini yang kekal, ini yang sementara. Semua sementara. Saya kemarin sampaikan firman Tuhan pada kelompok ibu-ibu. Saya katakan, kalau udah dipanggil pulang ya udah. Ya, nggak ada lagi itu. Anak kita, menantu kita, tapi ada seorang bapak yang bilang, pokoknya istri saya yang sekarang sampai nanti, termasuk nanti di sorga, tetap dia. Saya jadi pusing, maksudnya apa? Terus dia, pokoknya everything dia ingat. Saya pernah cerita kepada saudara di Jogja, waktu ada acara sinode, ada satu orang pengusaha, sayang banget. Si Yayang gitu ya, sayang banget sama si Yayang. Wah pokoknya segala sesuatu untuk istri. Istrinya mati, saudara, meninggal. Dia cerita saya sampai bingung juga ya. Bertahun-tahun dia masuk ke kamar istrinya, dia buka lemari, dia bilang, saya cium wangi, masih wangi parfum yang pernah dipakai istri saya, baju-baju yang ada di lemari. Saya terus menerus menangis. Bertahun-tahun. Boleh nggak berduka? Ya boleh, masa nggak berduka? Ada orang belum 6 bulan, baru 3 bulan sudah remarried. Ini juga masalah. Ya, ada orang bilang itu kuburannya belum kering Pak. Maksudnya? Ya maksudnya belum lama. Terus dia udah remarried lagi. Mulai timbul banyak penafsiran. Jangan-jangan. Saya nggak tahu lah. Ada yang kayak begitu. Tapi ini kesementaraan. Saudara punya anak, punya cucu yang lucu, anak yang sukses, suami yang mengasihi saudara, istri yang teruk, juga sementara. Mertua yang baik, mertua yang cerewet, juga sementara. Menantu yang baik, menantu yang gak baik, juga sementara. Semuanya hanya sementara. Karena di sini. Tetapi kerajaan Allah kekal selama-lamanya. Jadi yang utama sama yang pinggir-pinggir itu, saudara harus bisa bedakan. Kalau tidak, kita jadi Nikodemus di pasal ketiga. Tapi bersyukur pada Tuhan, Nikodemus tidak hanya sampai pasal 3. Kita perhatikan yang berikutnya, bagian yang terakhir. Yohanes 3 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Allah. Ini Tuhan Yesus lagi kasih contoh. Saudara, ini ada AC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 AC. Saudara yang bisa lihat apanya? Blade-nya naik turun, ini semua dibikin tenang semua. Tapi kalau dibikin swing, turun naik. Waktu turun naik, blade-nya ini, saudara lihat apa? Lihat angin? Enggak. Tapi saya tahu Pak, AC itu bergerak, kenapa? Ada angin. Ini Tuhan Yesus lagi bilang soal angin. Kamu nggak bisa lihat Nikodemus, kamu nggak bisa perintahkan, angin ke barat dulu ya, jangan ke timur. Angin ke utara, ke selatan. Nggak bisa. Nikodemus di dalam perjalanannya, dia bingung, dia udah tahu banyak, tapi pengen tahu lebih banyak lagi. Dia datang malam-malam, dan Yohanes 7 ayat 45 sampai 52, dia mulai menampakkan ada perubahan dalam dirinya. Ketika Yesus Kristus hendak dihukum oleh ahli-ahli Taurat yang lainnya,
Dia berkata di ayat 51, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuat Kristus? Kalau saudara maju ke pasal 7, nanti baca di rumah, Nikodemus kasih tahu, jangan menghukum orang tanpa mendengar dulu pendapatnya. Karena waktu itu orang-orang Farisi sudah mau menghukum Yesus Kristus. Ini siapa ini Yesus Kristus nih? Ngaku-ngaku Mesias, ngaku-ngaku Allah. Siapa dia? Karena pengikutnya udah mulai banyak. Tapi Nikodemus memberanikan diri. Jangan sembarangan. Itu ancaman mengerikan, saudara. Kalau orang-orang Farisi sudah mulai curiga, nih kayaknya Nikodemus udah mulai menyimpang nih, udah mulai ikut Yesus nih. Makanya dia bela, tapi dia udah mulai. Pasal 3, pasal 4, perjalanan itu Yohanes tidak tulis, tapi di satu posisi dia katakan, jangan hukum Yesus sembarangan. Pasal yang ke-7. Lanjut lagi, saudara kalau baca pasal 19, 3 kali Yohanes menulis tentang Nikodemus. Ayat 39 sampai 42, bersama-sama dengan Nikodemus, kalau pasal 7 dia membela Yesus Kristus tentang keadilan, pengadilan. Sekarang pasal yang 19, dia datang bawa campuran mur dan gaharu. Saudara kalau ke kuburan bawa apa? Ke kuburan yang saudara suka nyekar, pergi ke kuburan, kita biasanya bawa apa? Kembang, bawa kembang. Ini Nikodemus, ketika Yesus mati, semua murid-murid pada lari, dia bawa mur, dia bawa gaharu. Ini rempah-rempah untuk melabur mayat. Pada waktu itu kebiasaan seperti itu, dan hanya dilakukan buat orang-orang penting, bangsawan. Rakyat jelata nggak perlu. Tapi dia memberikan apresiasi yang begitu tinggi. Terjadi perubahan dari mulai cari informasi siapa Yesus. Apakah dia cuma rabi, guru, tapi dia masuk pasal 7, aku tahu ini bukan orang sembarangan. Dia berani bela. Dan waktu Yesus disalib bersama dengan Yusuf Arimatea, dia punya posisi, saudara. Ahli Taurat, apalagi Farisi, punya link ke pemerintahan Romawi, punya koneksi. Maka dia tinggal ngomong, aku mau turunkan mayat Yesus. Dan dia bawa 30 kilogram mur dan gaharu. Ini rempah-rempah untuk mayat Yesus. Sekarang dia mulai menunjukkan, aku tidak malu-malu lagi. Dulu aku malu, malam-malam, gelap, kacau. Sekarang enggak perlu malam-malam. Yesus ada di sana. Matahari masih ada. Dia turunkan. Karena kalau udah gelap udah enggak bisa turunkan. Berarti masih ada matahari. Masih ada siang. Dia kerjakan bersama Yusuf Arimatea. Dia turunkan dan dia bawa ke kuburan yang masih baru. Sebentar waktu perjamuan Tuhan, saudara diingatkan. Peristiwa salib bagi banyak orang, peristiwa memalukan. Orang ditelanjangi, saudara, dipermalukan di atas salib. Tapi seorang Nikodemus yang diubahkan hatinya, dia tahu ini Yesus Kristus adalah pribadi Allah sendiri yang datang berinkarnasi, menjadi manusia, mati untuk aku. Gak ada lagi gengsi. Kalau aku harus dicopot dari lembaga Sanhedrin yang jumlahnya 71 itu aku rela. Bahkan aku dikeluarkan dari 6.000 orang-orang ahli Taurat juga aku rela. Apakah saudara rela? Seperti Nikodemus. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, Tuhan, aku tidak terpaksa. Aku rela bayar harga di hadapan Tuhan. Saya mau mengakhiri dengan 2 tokoh, saudara. Mungkin saudara sebagian bertanya, Pak, bagaimana orang mengalami kelahiran baru? Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hati saya, dalam hati teman saya, orang tua, tetangga, teman, bagaimana? Yang pertama Agustinus di abad keempat tahun 386. Saudara sebagian sudah tahu, 15, 16 tahun dia hidup di dalam siksaan, keterikatan, budak seks. Sekali lagi, dia hidup dalam keterikatan belenggu budak seks. Saya pernah mendengar seorang, kenapa saya main pelacur sini, pelacur sana, pelacur sini. Saya enggak kuat, Pak. Ini benar-benar terjadi, saudara. Dan akhirnya makanya saya menikah.
Saya katakan ya cepat menikah. Agustinus lebih parah dari itu. 16 tahun. Dia bergumul, dia bicara dengan sahabatnya namanya Alipius. Kok ada ya orang seperti Antonius, seorang hamba Tuhan di Mesir, biarawan di Mesir yang begitu hidup bebas, dalam kesucian, dalam kemerdekaan. Kok aku hidup dalam belenggu seks, aku jadi budak seks. Bagaimana Tuhan? Ngobrol sama Alipius, seorang anak Tuhan. Waktu dia lagi ngobrol di dalam satu bukunya namanya Confession, ditulis di sana, dia dengar di bawah, ketika dia duduk di bawah pohon ara, ada suara yang mengatakan, ambillah dan bacalah, ambillah dan bacalah. Itu suara seorang anak, ada yang sedang menyanyi, dia dengar ada suara seorang anak, ada juga pujian yang sedang dinaikkan. Ambillah dan bacalah, ambillah dan bacalah. Ternyata waktu dia pergi ke rumah Alipius, sahabatnya, Alipius bilang, ini Alkitab, kamu mau baca apa? Waktu Agustinus buka Roma 13 ayat 13 sampai 14, bunyinya begini. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Waktu dia baca ini, nangis. Dan saat itu Agustinus katakan, dalam sekejap, segera ada seolah-olah cahaya iman membanjiri hatiku. Bersamaan dengan kehadiran Tuhan waktu itu, sirna pula seluruh bayang keraguan dan belenggu itu. Itulah momen di mana Agustinus dilahirbarukan. Saudara, ada yang mengalami seperti itu? Pak, saya kayaknya nggak ngalamin seperti Agustinus. Mungkin saudara seperti C.S. Lewis. C.S. Lewis waktu dilahirbarukan, dia lagi nggak nangis, lagi nggak menggumuli tentang dosa budak jadi budak seks, enggak saudara. Dia punya pergumulan yang lain. Ini seorang yang sangat pandai. Dia seorang guru. Dia seorang penulis yang terkenal, The Chronicles of Narnia, di Oxford, di Inggris tahun 1931. Dia pengajar sastra bahasa Inggris di Inggris waktu itu. Dia ceritakan, aku mengalami kelahiran baru. Waktu aku sedang naik bis perjalanan pergi ke kebun binatang. Di saat itulah, pada waktu itu, hari cerah, tiba-tiba dia bilang di kebun binatang itu, aku sudah jadi orang percaya. Bagaimana ceritanya? Saudara tadi perhatikan, kamu tidak tahu, kata Tuhan Yesus, angin kerjanya seperti apa. Dari mana angin datang, dari mana kemana angin itu pergi, kamu nggak tahu. Kamu nggak bisa batasin angin. Mau berkata, karya Tuhan, karya Roh Allah, jangan saudara dan saya batasi. Karena saya seperti ini, kamu harus ngalamin pengalaman seperti ini. Beda saudara. Ada model Agustinus, ada model C.S. Lewis. Saya pernah tanya, kok kamu bisa jadi orang Kristen sih? Nggak tahu Pak, saya cuma dengar kaset, saya cuma baca. Kok bisa tulisan yang mati itu mengubah kamu jadi seorang hamba Tuhan? Bisa saudara. Ada orang cuma diajak temannya, dia ragu-ragu, jangan-jangan temannya, jangan-jangan bukannya jadi Kristen malah makin jahat. Malah temannya yang jadi orang percaya, yang giat melayani Tuhan. Sekarang orang yang sudah meninggal di satu gereja, dua-duanya udah meninggal, dia bawa temannya, tetangganya. Temannya malah lebih aktif, lebih rajin. Dianya sendiri biasa-biasa aja. Belakangan dia pikir, kenapa teman aku yang lebih rajin? Aku bawa dia. Tuhan melahirbarukan dalam waktu, situasi, tempat yang berbeda-beda. Saudara dan saya tidak bisa mengatur Roh Tuhan bekerja. Amin. Maka kiranya hari ini mari kita sama-sama minta anugerah Tuhan.
supaya kalau saudara sudah mengalami kelahiran baru, saya sudah dilahirbarukan, Tuhan, karyamu tidak akan pernah aku sia-siakan. Aku akan bekerja lebih keras, aku akan memuliakan Tuhan lebih lagi dibandingkan orang-orang yang juga sama-sama sudah mengenal Engkau. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri, mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu dari kisah Nikodemus. Dia bukan orang sembarangan, tapi ketika dia belum dilahirbarukan, roh Allah belum bekerja, maka hidupnya dalam kegelapan malam. Demikian juga setiap kami. Tidak peduli berapa lama kami jadi orang Kristen, berapa rajin kami melayani, kalau roh Tuhan tidak berkarya dalam hidup kami, semua menjadi gelap, menjadi sia-sia. Itu sebabnya biarlah firman-Mu, Roh Kudus pakai untuk mengubahkan hati kami, terus-menerus membawa kami kepada iman yang sejati. Kasihani umat-Mu, kasihani hamba-Mu, kasihani gereja ini, biar boleh terus-menerus melihat salib Kristus dengan segala kemuliaannya, dan Tuhan dipermuliakan. Inilah seluruh doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Dengan tetap berdiri kita akan membacakan pengakuan iman rasuli